tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya itu apa ya? Menurut teman-teman apa untuk tujuan pembelajaran dari mengelola lingkungan lembaga pelatihan kerja sendiri? Sebenarnya untuk tujuannya sendiri itu ada berbagai macam. Ada beberapa poin juga untuk tujuan dari pengenalan lingkungan lembaga kerja. Apalagi untuk teman-teman yang masih di sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan terutama ya. LPK atau lembaga pelatihan kerja berfungsi untuk memberikan pelatihan keterampilan kerja, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, dan mempersiapkan peserta agar siap bersaing di dunia kerja. Prospek kerja bagi LPK meliputi berbagai bidang seperti manufacturing, perhotelan, teknologi informasi, kesehatan, dan jasa, tergantung dari pelatihan yang kita ambil. Terus ada magang, memberikan pengalaman langsung di dunia kerja, melatih keterampilan praktis, membangun jaringan profesional, dan meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan setelah lulus. LPK menjalin kerja sesama dengan industri untuk memastikan materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan menyediakan tempat magang dan memfasilitasi penempatan kerja bagi lulusan. Misalkan kayak teman-teman yang SMK pasti ada waktunya nih kalian akan magang itu, itu 11-12 dengan lembaga pelatihan kerja. Seperti itu. Mungkin teman-teman yang SMA nanti akan mendapatkan magang saat kuliah. Apakah itu menurut teman-teman LPK itu apa sih? Maksudnya untuk artinya sendiri LPK itu apa selain kepanjangan dari lembaga pelatihan kerja? LPK adalah institusi pendidikan non formal, yaitu lembaga yang menyelenggarakan pendidikan di jalur non formal, di jalur luar formal, yaitu seperti sekolah atau kampus. Seperti LPK yang fokus pada pelatihan keterampilan praktis dan siap kerja. Jadi di sini LPK itu memake sure teman-teman dan supaya teman-teman siap saat memasuki dunia kerja, memberikan keterampilan kerja, memberikan pelatihan khusus agar peserta menguasai kemampuan teknis dan non-teknis yang dibutuhkan di dunia kerja, meningkatkan daya saing tenaga kerja, membantu peserta menjadi lebih kompeten dan siap bersaing di pasar kerja melalui pelatihan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan industri. Faktor-faktornya menurut teman-teman apa aja sih yang terdapat dalam LPK ini? Untuk faktor yang mempengaruhi prospek itu ada beberapa ya teman-teman. Misalkan menurut teman-teman faktor-faktornya itu apa aja? Kalau secara garis besarnya, faktor-faktor yang mempengaruhi prospeknya itu kualitas pelatihan. Kualitas pelatihan itu apa? Pelatihan yang baik dan relevan dengan kebutuhan industri yang untuk meningkatkan keterampilan peserta sehingga peluang kerja lebih besar. Terus ada sertifikat kompetensi. Sertifikat membuktikan keahlian peserta dan menjadi nilai tambah untuk melamar pekerjaan. Misalkan teman-teman udah selesai mengikuti LPK ini atau lembaga pelatihan kerja ini, nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat. Sertifikatnya itu salah satu bukti kalau teman-teman kompeten dalam bidang yang teman-teman ambil. Terus untuk jaringan LPK itu apa? Hubungan luas LPK dengan perusahaan dan industri yang membantu perusahaan akses magang penempatan kerja bagi lulusannya. Nah, terus ada hubungan dengan dunia industri. Kira-kira menurut teman-teman hubungannya untuk dunia industri itu apa ya? Hubungan dengan dunia industri itu bisa sebagai penyaluran kerja. LPK bekerja dengan perusahaan untuk membantu lulusan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahlian mereka.
misalkan kayak teman-teman yang dari SMK atau STM, biasanya kan ngambil kayak accounting atau perhotelan dan sebagainya, yang dimana nanti kalian akan magang, atau lembaga pelatihan kerja ini yang dimana teman-teman minat bakatnya di dalam industri tersebut. Jadi dari LPK ini, lembaga pelatihan kerja ini, dia akan menyediakan, memfasilitasi teman-teman untuk penyaluran kerja yang sesuai dengan minat dan bakat teman-teman, seperti itu. Terus untuk magang dan praktik, nah magang dan praktik LPK atau lembaga pelatihan kerja itu menyediakan program magang atau praktik langsung di perusahaannya agar peserta memperoleh pengalaman nyata sebelum masuk dunia kerja. Nah, yang tadi sebelumnya saya bilang, teman-teman tuh saat magang atau praktik ini nanti teman-teman akan langsung diterjunkan. Misalkan ya teman-teman di hotelan, teman-teman akan langsung kerja di hotel, langsung magang di hotel, biar teman-teman ngerasain vibes-nya, ngerasa dapat, oh seperti ini loh kerja di hotel, jadi saya harus seperti ini, dan seperti ini gitu. Jadi biar supaya teman-teman tuh punya gambaran, punya gambaran, terus punya kayak apa ya, kayak kita akan kerja seperti ini loh, seperti itu. Terus penyusunan kurikulum itu apa sih? Penyusunan kurikulum itu kurikulum pelatihan yang disusun bersama dengan industri agar materi yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan standar industri terkini. Nah, misalkan kayak teman-teman ngambil magangnya di perhotelan aja, ngambil magang di perhotelan, nah, nanti kan teman-teman akan dikasih tahu untuk kurikulumnya, untuk materi pembelajaran yang teman-teman ambil ini. Nah, kan nggak mungkin kalau misalkan teman-teman magang di perhotelan tapi teman-teman dikasih materi-materi terkait di accounting, kan beda. Nah, maka dari itu di sini hubungan dengan dunia industrinya, penyusunan kurikulum atau penyusunan materi-materi yang akan teman-teman pelajari, seperti itu, yang dimana teman-teman akan disesuaikan, akan diajari agar saat teman-teman masuk ke dalam dunia kerja, teman-teman itu udah ngerti secara baik, secara praktek maupun materi, seperti itu. Jadi memang harus disesuaikan dengan kurikulumnya, dan ini biasanya penyusunan kurikulum ini terus update, karena kan kayak yang kita tahu, maksudnya industri terus mengikuti zaman, terus mengikuti teknologi. Jadi yang dimana penyusunan kurikulum ini teman-teman harus ikuti, dan supaya terus ibarat kata tidak ketinggalan zaman, seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya, sendiri, lembaga pelatihan kerja atau LPK adalah institusi pendidikan yang non formal, tidak seperti sekolah atau seperti yang penjelasan di atas, tidak seperti sekolah atau kampus, yang dimana berfungsi memberikan pelatihan keterampilan kerja untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan mempersiapkan peserta agar siap bersaing di dunia kerja. Yang dimana kesimpulannya, teman-teman saat mengikuti LPK ini, teman-teman udah aware, teman-teman udah ngerti, teman-teman harus kerja di bidang apa, teman-teman ibarat kata teman-teman udah ngerti secara materi atau secara kerja di lapangannya seperti apa. Yang dimana lulusan LPK memiliki prospek kerja di berbagai bidang seperti manufaktur, perhotelan, teknologi informasi, kesehatan, dan jasa. Tadi kan beberapa kali saya nge-mention cuma di perhotelan, tapi ternyata banyak loh teman-teman, bukan cuma perhotelan, tapi ada seperti manufaktur juga, atau
teknologi informasi, teman-teman bisa jadi orang IT seperti itu, kesehatan, atau teman-teman bisa jadi nakes, tenaga kesehatan, kayak misalkan yang di PMI, atau misalkan jadi yang kayak perawat. Biasanya kan ada, kalau di SMK itu biasanya ada jurusan perhotelan, kesehatan, atau bidan. Terus habis itu ada perkantoran dan sebagainya. Nah, kalau STM itu biasanya dia lebih ke otomotif, kayak untuk motor, untuk mobil, mesin, dan sebagainya. Terus untuk jasa itu misalkan teman-teman bukan yang menjual barang, tapi menjual tenaga teman-teman, itu jasa. Nah, magang yang disediakan LPK memberikan pengalaman langsung. Yang kayak tadi saya bilang, teman-teman langsung meluncur ke lapangan biar supaya lebih mengerti, lebih dapat feel-nya gimana sih cara kerja di manufaktur, perhotelan, dan sebagainya. Terus memperkuat keterampilan praktis, yang dimana saat teman-teman di lapangan, teman-teman lebih ngerti, oh berarti kalau misalkan saya di perhotelan, saya tuh harus bisa kayak rapiin tempat tidur dengan waktu yang sekian menit, terus saya harus bisa bersihin toilet dengan waktu yang sekian menit, seperti itu. Dan memperluas jaringan profesional, yang dimana teman-teman pasti saat teman-teman melaksanakan lembaga pelatihan kerja, teman-teman pada saat teman-teman di lapangan, teman-teman akan ketemu sama atasan-atasan teman-teman, yang dimana atasan-atasan teman-teman ini yang akan memperluas jaringan profesionalnya teman-teman, seperti itu. Nah, untuk LPK juga menjalin kerjasama yang erat dengan industri untuk memastikan materi pelatihannya relevan, harus relate materinya, agar yang teman-teman juga saat turun ke lapangan itu tidak turun ke lapangan itu teman-teman tuh ngerti sama apa yang teman-teman lakukan. Menyediakan program magang dan memfasilitasi penempatan kerja, memfasilitasi kayak yang tadi saya bilang, misalkan teman-teman di perhotelan, nanti teman-teman di hotel nih magangnya, terus atau teman-teman accounting, teman-teman di kantor magangnya di bagian accounting, seperti itu. Faktor yang mempengaruhi prospek kerja lulusan meliputi kualitas pelatihan, kepemilikan sertifikat kompetensi, yang tadi saya bilang saat teman-teman selesai magang, teman-teman akan dapat sertifikat kompetensi atau LSP yang dimana teman-teman tuh dinyatakan sebagai orang yang kompeten dalam bidangnya, dan jaringan kerja yang luas. Terus selain itu, LPK berperan dalam penyusunan kurikulum bersama industri sama tempat teman-teman magang ini agar sesuai dengan standar dan kebutuhan pasar kerja, seperti itu teman-teman. Nah, kurang lebih untuk pengenalan lingkungan lembaga pelatihan kerja ada beberapa yang telah saya sampaikan, yaitu ada tujuan pembelajarannya, ada pengertian untuk LPKM-nya sendiri, terus ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi prospek teman-teman dalam dunia kerja, dan hubungan dengan dunia industri.